Ageng, coba lihat nih, aku baru beli gelang baru nih dari warung itu sebelah itu. Gelang apa ini? Kok warna-warni gini ya? Bagus. Enggak tahu Kamu tahu nggak? Aku juga nggak tahu. Coba mending kita tanya masnya. Siapa tahu masnya tahu. Oh ya. Mas, permisi. Mas. Iya, monggo. Saya kan baru beli gelang baru nih dari toko yang itu sebelah itu. Tapi saya nggak tahu ini tuh gelang apa sih, Mas? Sebenarnya ini. Nah, ini gelang khas dari daerah sini, Mas. Oh. Masnya tahu nggak ini terbuatnya dari apa, Mas? Kayak biji-bijian nggak sih, Mas? Wah, salah, Mas. Oh, bukan. Salah ya. Jadi ini tuh dari 3 pohon yang berbeda, Mas. Oh. 3 kayu. Dari kayu ya, Mas, ini, Mas. Kayu. Walah. Jadi ini ada Dewan Daru, Oh. ada Sentigi, sama satunya Kalimasodo. Itu tuh pohon apa, Mas, emangnya kalau Dewan Daru itu? Iya. Jadi ketiga pohon ini tuh asli dari daerah sini, Mas. Oh, asli daerah Yang sini. mitos daerah sini sendirinya ya. juga, Mas. Oh, gitu toh. Oh, Dari mana? iya ini. Bu Yeni. Ini loh Bu, tadi kakak itu Aku tuh cari-cari sampai muter. Kalian tuh di mana? Ini Bu, tadi Iya, ceritanya itu tadi saya beli itu Bu, gelang di toko sebelah situ. Ini biji ya? Bukan Bu. Ada Bukan, Bu. masnya. Ini masnya asli sini. Kebetulan nggih, Bu. Oh. Ini Bu, kalau tadi katanya Masnya ini, itu tuh ini dari kayu Bu. Kayu. Oh, aku tahu. Ini yang kayu yang terkenal di Karimun Jawa itu Nggih, enggak tahu Mas? betul, Bu. Pohonnya masih ada? Di beberapa tempat di Karimun Jawa ini masih ada, Bu. Oh gitu. Nggih, dan tersebar. Oh, lah nek gitu gimana kalau besok malah kita ngelihat pohonnya aja? Oh, boleh deh, Mbak. boleh banget Bu. Tapi ntar dulu. Aduh. Kalian harus dapat nilai A dulu. Gimana ya? Deal nggak? Bisa sih Bu, saya Bu. Yakin? Aman, Bu. Ayo. Oke, deal Bu, deal. Ya kita explore ya. Oke, siap. Oke. Let's go. Oke. Nanti masnya bisa jadi guide toh. Bisa dikenalkan mawon ke teman saya yang ada di sana. Minta nomor teleponnya masnya berarti. Nggih. Oh, iya. Ya. Oke, tak paringi. Oke, siap. Makasih ya Mas, kalau gitu kami tak duluanan dulu ya. Nggih, monggo. Nih, soalnya kita itu. tinggal di mes ini dekat balai. Oh, nggih. Nanti kita ketemuan Nggih, deh. Kolong Kertas. Oke. Aku Yuk, tapi mau beli juga. Tadi di mana? ya. Monggo Itu Bu, di situ di banyak, Bu, yang toko jual. sebelah situ. Bu. Yuk. Ya, ayo. Balai Taman Nasional Karimun Jawa adalah pengelola kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Nasional Karimun Jawa, yang merupakan satu-satunya taman nasional laut di Provinsi Jawa Tengah. Dibagi menjadi 9 zonasi. Yang pertama itu adalah ada zona inti yang berwarna merah. Ini adalah zona yang dilindungi, dalam arti tidak boleh dilakukan pemanfaatan secara umum, hanya boleh untuk kegiatan perlindungan dan penelitian. Ada juga zona rimba, ini yang berwarna kuning. Ini adalah hutan hujan tropis dataran rendah dan juga hutan mangrove. Kemudian untuk di laut ada zona perlindungan bahari yang berwarna biru tua yang mempunyai fungsi sama dengan zona rimba, yaitu sebagai penyangga zona inti. Dan selanjutnya ada zona pemanfaatan darat dan ada zona pemanfaatan bahari. Ini di mana lokasi untuk pemanfaatan wisata. Jadi bisa dibangun sarana wisata di zona pemanfaatan. Kemudian setelah ada zona pemanfaatan, selanjutnya ada zona budidaya bahari yang berwarna hijau muda. Ini adalah lokasi masyarakat melakukan aktivitas budidaya seperti keramba ataupun budidaya rumput laut. Kemudian selanjutnya ada zona religi, budaya, dan sejarah. Kemudian ada zona rehabilitasi, lokasi melakukan rehabilitasi ekosistem seperti transplantasi karang. Kemudian ada zona tradisional perairan, ini yang mayoritas luas Taman Nasional Karimun Jawa ini adalah zona tradisional perikanan, di mana masyarakat bisa melakukan penangkapan ikan dengan
alat yang ramah lingkungan. Dan saya ini dengan Mas Arif dan Pak Sunardi. Kak Sunardi. Dan pengapunten ini kami dari Jogja. Adik-adik ini saya juga itu penasaran pohon dewan-daru itu yang mana? Nah, sebenarnya dulu dari itu dimitoskan di sini sangat sakral. Ya. Pohonnya itu ya ini dekat itu. Oh, ini pohonnya gitu. Ini toh pohon dewan-daru. Ya, tarikan juga kita tanam. Keren ya. Ini tanamannya tahun 90-an kurang lebih 90-an. Penanamnya tahun penanaman. Sejarah dari Dewan-daru kita dapat informasi dari warga. Ini memang pohon ini sangat disakralkan. Dulu katanya ini dari tongkat atau teken Mir Hasan sekarang Sunan Nyamplungan itu. Nah, ini tekennya disancapkan bisa jadilah pohon Dewan-daru ini seperti itu. Memang tadi disampaikan vaksinasi ini memang masyarakat memang sangat bergantung sekali terhadap kegiatan pembuatan kerajinan. Sekarang permintaannya semakin meningkat, sedangkan stoknya semakin menipis. Yang bisa diusahakan masyarakat sekarang ini adalah dengan memotong tunas dari bawah di akar-akarnya itu, jadi ada yang menjalar, kemudian ada tunasnya kecil itu dipotong itu yang kemudian ditaruh polybag di tempat di atas. Nanti ada nama tetangga kita yang penet itu malah yang sedikit produsennya. Nah ini macam-macam ya Pak kayunya ya? Ini kan apa Pak? Itu dari stiki Setiki yang ini? Kalimantan. Waduh, saya jadi takut megangnya. Terus berarti produk souvenirnya macam-macam. Kalau ini apa sih? Tongkat. Tongkat. Ini berapa Pak? Ini kayu karimun istimewa yang ini. Ini paling dari? mahal, paling langka. Ini sedikit dari. Si Barik berapa Pak? Yang ini sampai 4 juta. Wih, mahal. Karena masalahnya kan tinggal lihat dorengnya. Oh, semakin doreng semakin mahal. Paroko. Lala. Ya, ini sedikit. Kok warnanya beda-beda Ya, Pak? ini 3 kayu. Kombinasi. Kombinasi ini yang hitam ini Yang tentu Kalimantan. Mas ada yang ini. Dewan-daru. Oh, Dewan-daru. Yang sedikit yang ini Bu, yang agak hitam agak coklat. Gabungan sih. Oh, ampun Pak. Yang paling banyak diminati yang mana? Tasbih, di Maroko, Duran. Ini Karimun ini yang membuat produk-produk semacam ini banyak nih masyarakat. Pengrajin asli ada kurang lebih 6 orang. Ini yang ini Dewan-daru. Ini Dewan-daru. Yang ini Kalimasada. Kalimasada. Ini Kalimasada. Oh. Ini yang Rudi ini Liber, ini Kalimasada, Dewan-daru. Yang sedikitnya nanti untuk apa? Untuk tangkringannya. Oh. Yang banyak di mana gitu? Ya. Kalau untuk jenis setigi nanti di pinggir pantai, kemudian untuk Dewan-daru nanti di Legon Guprak. Tapi kalau segini ini masih banyak di luarnya. Masih rata-rata di pulau-pulau terpencil luar dari Karimun sini. Ada Pulau Kembar, Pulau Tengah, Pulau Cilik, gitu. Itu masih ada. Kalau yang Dewan-daru? Kalau Dewan-daru di lahan masyarakat, kemudian pernah di terus jalan itu di daerah Nyamplungan. Tapi tidak terlalu banyak itu. Ya banyak penanaman. Oh banyak anak ditanam. Ditanam. Kalau yang Kalimasada? Ya di perkebunan warga biasanya. Dan itu masih banyak juga. Iya. Nah ini berarti besok kita berburu pohonnya ya. Mengatakan Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Matur nuwun sangat, ini kami pamit dulu nggih.
ini tau. Ya ini tanaman sticky. Oh, jadi bentuknya tuh perdu ya Mas ya? Ya, Panjang ini ceritanya pasti. Masih guys ya? satu biji biasanya bisa sampai puluhan. Oh, Satu jadi bunganya itu. ya, jadi kita dua di rumah nanti keluar semuanya. Ya, jadi biasanya sticky ini digunakan untuk oleh-oleh. Kadang ada yang wisatawan dengan sticky untuk oleh-oleh. Tanamannya. Tanamannya, Oh, jadi nggak cuma yang kayunya, gede. bibitnya juga digunakan juga untuk bonsai. Oh, bonsainya tapi itu mahal gimana gitu aja. Itu tergantung ukuran dan besar. Nah, kalau tanam, tapi untuk penjualan untuk rehabilitasi itu belum ada. Sampai sekarang belum ada. Ya, tapi ada sebagian kalangan penyintas sticky itu ya nanam di sini. Ditanam memang untuk mempertahankan genetik. Iya, biar nggak punah gitu. iya, nggak Yang nanam tadi dari BPS. masyarakat sama kadang-kadang kita sama BPN Dan itu yang sudah ditanami seperti remaja kan kayak gitu aja. di lahan yang nggak ada masyarakat sih. Nah, ini yang itu karena yang tadi sini loh. Kalian kemana loh? Ini yang beda ini yang dari. Itu serius bunganya kayak apa? Bisa kantongnya Oh, ini bunganya kantongnya lebih besar. Ini tadi ya bukan ini. Jadi daunnya lebih besar, apa ya, lebih besar dan kualitas kayunya yang kayu ada lorak-lorak itu ya. Ini dinamai gare. Oh, Gare. ini kalau buat masak, dinamai. Iya, betul. Selain ini mas, ya. Kami ini kesini karena penasaran, karena diberitahu ada kayu yang jadi seperti itu ada tanaman kebanggaan Karimun Jawa itu dan sudah bermanfaat sekali untuk masyarakat. Tuh, nah, kok saya diberitahu juga bahwa di sini ada yang bisa menyemaikan, jadi kami pengen belajar. Oh iya bisa. Ini pohon di Daru. Ini Dewa Daru. Di sepanjang jalan itu ada jalan. Sepanjang jalan ya. Memang langka Oh, karena gitu. makanya itu kami bersama masyarakat mengembangkan di sepanjang jalan ini sampai ke Penampungan. Oh, berarti dusun ini kemudian masyarakatnya membiakkan dari tunas akar, kemudian ditanam lagi di sepanjang jalan itu. Cuman ini sekarang di alam sulit ditemuin sih. Ini ada yang lain lagi, ini apa Pak? Kok beda? Ini Kalimasodo, Bu. Kalimasado. Oh, Pohon Kalimasodo. kalau ini dari biji juga? Dari biji. Dari biji? Ya. Oh, tapi Kalimasado ini kan katanya sudah jarang sekali ya Pak? Iya, sangat jarang. Tapi ini ada buahnya, ada bijinya. Ada. Kemudian ditanam. Ini kalau ini medianya tanah biasa. Tanah biasa. Tanah biasa.
Ya kalau ini Santiki. sendiri. Semai yang ditanam dari biji. Oh biji. Yang kecilnya? Ya. Oh, gini. Ini kok medianya beda. Ini kok putih. Ini pasir pantai medianya. Pasir. Oh, karena kalau santiki itu tanaman pantai, Nji. Oh, sehingga disemaikan di pasir pantai. Oh, ini dari biji, Nji. Ini dari biji. Ini loh. Malah tidak mendengarkan loh. Jadi tempat ini tuh namanya apa, Pak? Namanya Bandara Dewan Daru. Ah, begitu. Jadi Pulau Kemujan ini punya bandara sendiri gitu. Iya. Namanya Bandara Dewan Daru. Lah kok dinamakan Bandara Dewan Daru? Kenapa? Nah, Bandara Dewan Daru mungkin diambil dari nama tanaman khas yang ada di Karimun Jawa ini. Berarti di sini ada Dewan Darunya, Pak? Ada, Bu. Yang mana? Ada. Nah, kebetulan ada di belakang kita ini. Oh, Iya, ini pohonnya. ada banyak Dewan Daru di sini. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4 pohon Dewan Daru yang besar. Kemungkinan berada di 20 tahun ke atas. Begitu. Jadi kalau bandara ini umurnya? Bandara ini Baik. dibangun tahun 90-an. Nah, kalau ini berarti sekitar apa? Pulau Kemujan ya? Pulau Kemujan ini ada banyak pohon Dewan Daru, begitu? Ada, masih terdapat banyak. Masih terdapat. Masih terdapat banyak. Kalau sekarang kok saya dengar katanya banyak berkurang ya, Pak, Dewan Daru? Ya, kalau sekarang memang jauh lebih berkurang kelimpahannya. Mengapa berkurang? Mengapa berkurang? Ya karena kemungkinan besar pohon Dewan Daru banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak. Oh, yang untuk souvenir itu? Yang untuk souvenir. Oh, gitu. Karena pertumbuhannya pun juga nggak terlalu cepat, pertumbuhannya masih lambat. Nah, tapi sebetulnya masyarakat Kemujan sendiri ada upaya untuk mempertahankan misalnya membuat persemaiannya atau menanam kembali gitu. Untuk penanaman kembali ada, Bu. Ada upaya seperti itu. Namun juga tidak terlalu banyak masyarakat yang berupaya. bergerak, iya, Bergerak mengupayakan. Harapannya bagaimana ini, Pak? Sebetulnya pengennya Dewan Daru ini berarti tetap ada gitu, Dek. Jadi memang pengetahuan metode untuk itu masyarakat lebih menentukan. Jadi nanti kita bisa belajar sama-sama ini, Pak. Yang penting pohon ini jangan sampai hilang gitu, Pak. Harapannya seperti itu.
kemarin kalian jalan-jalan sampai ngilang, itu dapat apa? Kakak dulu. Kalau kemarin kan saya sama agen kan bilang ya tuh, kita tuh melihat pohon Bu, yaitu di lokasinya di makam Sunan Nyamplungan situ. Namanya kalau kata nama lokal yang kita tanyain di sana, namanya pohon Dewan Daru Bu. Dewan Daru, batangnya? Iya, batangnya tuh bagus Bu. Berbuah gitu ya? Kayak gitu. Tak beralur. Terus kulit batangnya tebal atau tipis? Nah, batangnya tebel Bu. Tebel ya, warnanya? Coklat, hampir gelap. Nama buah nggak? Kemarin buahnya tuh berarti yang kecil-kecil itu ya Bu. Warna merah. Kayak buah talok. Ya, kayak talok tapi kecil-kecil. Dalam satu buah itu ada bijinya banyak. Dia dikembangbiakkan dengan cara apa? Untuk persemaiannya atau perbanyakannya itu bisa melalui tek akar. Tek akar. Ya. Ya, sekarang gantian aja. Wah, saya ini Bu. Oh, iya. Waduh. Stigi itu punya di sini tuh ada 2 jenis Bu. Jadi sentigi biasa dan sentigi barik. Perbedaan dari kedua jenis ini, yang sentigi barik itu daunnya lebih besar Bu daripada yang stigi biasa. Nah, terus pangkal bunganya dari pangkal bunganya itu lebih panjang dan lebih besar dan bergaris. Nah, ya itu. Buahnya juga sedikit lebih besar. Ya. Kan? Batangnya? Dari batangnya mungkin kulit batang warnanya lebih gelap yang mana? Lebih gelap yang stigi barik. Kalau stigi ini persebarannya kemarin banyak di Pulau Menjangan kecil. Stigi lebih banyak di ya ini pinggir-pinggiran pantai. Nah betul, di pinggir pantai, sehingga itu ngefek ke media semainya. Jadi kalau kita mau menyemaikan Dewan Daru harus pakai tanah yang dia inginkan gitu ya. Jadi tanah rias dan pasir. Ya, nah, kalau tanah media untuk sentigi itu harus pasir. Kalimat kata itu kalau di sini tumbuhnya ya di hutan alam Bu. Hutan alam. Ya. Tapi kan sekarang jarang ya, kan jadi mirip si Dewan Daru ini kan? Ya. Bahkan hampir lebih banyak Dewan Daru daripada Kalimat Sada. Kemarin kita udah jalan-jalan cuma nemunya di Dewan Daru. Ya, benar. Iya kan, Kalimat Sada nemu di mana? Kemarin di kebun warga kemarin. Kebun warga Bu. Katanya di makam ada juga. Oh ya, di makam ada cuma sedikit. Iya. Sevil. Gimana ya, kayak nggak kelihatan gitu loh Bu, cuma sedikit. Mungkin 1-2 aja kayak gitu loh. Oke, sekarang pertanyaan penutup. Ini penentu kalian dapat apa enggak nih? Deg-degan ya. Rekomendasikan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keberadaan tanaman-tanaman ini tadi di sini. Kira-kira harus bagaimana? Yang pertama dari saya itu dikasih penyuluhan dulu Bu ya, terkait karena ketiga jenis ini kan udah jarang. Nah, yang kedua mungkin dibuatkan tempat persemaian. Oke, persemaian. Ya, untuk perkembangbiakannya. Persemaian berarti harus ada apanya? Medianya. Terus wadahnya. Sama bahannya. Iya kan? Ya. Terus apa lagi? Udah bener nih, udah bener. Ngajarin bikin semainya. Terus? Mungkin kalau saya itu ya Bu, karena salah satu jenis ini kan ada yang warga tuh belum bisa untuk menyemaikan lebih banyak, terutama kayak Dewan Daru gitu. Jadi mungkin kayak bisa orang-orang yang mungkin punya ilmu bisa bantuin warga sini gitu buat mungkin meneliti, buat memperbanyak. Nah, ya benar itu. Jadi transfer ilmu dan teknologi. Ya. Oke, udah rekomendasi kedua. Yang ketiga, actionnya nih, kembalikan ke habitat aslinya. Ya, benar. Yang di hutan alam ya hutan alam, pinggir pantai ya pinggir pantai. Nah, tapi kalau seperti itu kan nggak bisa nih kita gerak sendiri kan? Ya. Berarti kan yang harus kita pahamkan ini mulai level dari pemerintahnya, pengelolanya sampai masyarakat yang paling inti, keluarga gitu. Nah, masyarakat kan ada banyak levelnya, yang pemuda, kemudian ibu rumah tangga bisa, pemuda dan anak-anak. Nah, ini PR-nya banyak loh. Iya. Iya kan? Ayo kita lestarikan tumbuhan khas Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah,
Jangan lupa mampir ke Karimun Jawa.